Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Firmansyah. Saya adalah mahasiswa program profesi guru seni broadcasting dan film Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara mengajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada mata pelajaran pengantar produksi film. Pada pokok bahasan menemukan ide sederhana, ide pokok atau premis, dan tema. Saya telah mendaftar pada UKM PPG tahun 2021. Semoga presentasi saya adalah menjadi sebuah presentasi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur pada Allah yang memberikan kita limpahan rahmat, daya dan berkahnya kepada kita semua, sehingga kita semua di sini bisa berkumpul di pembelajaran tatap muka materi produksi film dan pengantar film. Bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah. Karena sekarang masih masa pandemi, jangan lupa tetap menggunakan masker ya, baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Tetap kita gunakan masker demi kesehatan kita semua. Nah, sebelum saya mulai pelajaran, ada baiknya kita akan berdoa dulu. Saya meminta ketua kelas silakan untuk bisa memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran luring, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Sebelum kita mulai, saya akan mengabsen. Absensinya saya buat absensi luring saja, langsung absensi, karena kemarin kalau kita absensi kan kita menggunakan linknya tetap saya buat, tetap ada. Nanti setelah pelajaran ini bisa diisi, tapi akan saya absen langsung saja. Yang pertama, Noval ada? Ada. Silakan diangkat tangannya ya. Oh, Noval ada. Soleh? Dia ada. Kamil ada, ketua kelas tadi. Eka, Amira, Dendi, terus Ayu, terus siapa namanya? Afi, ada Afi. Oke. Nizam ada, Nizam? Tidak masuk. Terus kemudian Hitnatun juga tidak masuk. Berarti hari ini 2 orang yang tidak masuk. Oke, terima kasih. Sebelum masuk materi, saya akan memberikan sebuah pretest dulu. Jadi pretestnya yaitu tentang materi-materi sebelumnya. Jadi saya ingin tahu sejauh mana kalian memahami tentang materi-materi sebelumnya dan permulaan dari materi-materi ini. Saya sudah kirim pretest linknya di grup WhatsApp kelas. Silahkan diakses dulu. Silakan, sudah join ke link yang sudah saya share. Ini sudah ada yang join ternyata. Yang pertama Amira, Cynthia, Dandi sudah join. Saya akan mulai. Saya akan start dulu. Silakan dikerjakan.
Oke, terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti pretest. Saya stop dulu. Ini ada beberapa yang sudah mengerjakan, saya end dulu. Ya, ternyata ada nilai yang tertinggi yaitu Abel, kemudian disusul oleh Amira. Ini kita bisa lihat nomor 1 Abel, nomor 2 Amira, yang 3 Afi. Selamat untuk 3 orang ini. Saya akan lanjut ke materi. Sekarang saya akan memperlihatkan sebuah contoh tema dan contoh ide pokok. Namun saya ingin kalian memberikan tanggapan atau persepsi tentang bagaimanakah konsep ide pokok dan tema ini menurut kalian. Karena sebelumnya kan kita sudah membahas tentang ide pokok pada materi sebelumnya, dan sekarang saya ingin coba mereview hasil dari pretest tadi. Saya ingin mereview di naskah ini, di sinopsis ini, ide pokok dan tema menurut kalian bagaimana? Apakah ada kesesuaian atau tidak, atau bagaimana? Silakan sampaikan. Silakan Abel. Menurut saya temanya sudah sesuai Pak dengan rumusan tema yang ada. Oke, ada lagi mungkin siapa? Lia, silakan Lia. Karena tema tersebut tidak sesuai dengan rumusan tema yang ada dan protagonisnya tidak ada action ngapain, Pak. Oke, terima kasih atas jawaban pertanyaan-pertanyaannya. Luar biasa sekali. Sedikit bisa memahami, ternyata sedikit ada benarnya juga. Cuman untuk lebih baik atau lebih bagusnya lagi atau lebih benarnya lagi nanti akan saya jelaskan apa itu penjabaran dari ide pokok dan kemudian ke tema. Dan contohnya ini tadi nanti kita akan bahas di belakang, kira-kira ini adalah contoh yang benar atau yang salah. Paham maksud saya ya? Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya juga saya akan menyampaikan tentang ini, apa namanya? Ini adalah IPK. IPK itu apa? Jadi apa saja nanti yang akan kita dapatkan di materi ini. Yang pertama kita akan menentukan sebuah ide cerita sederhana, kemudian kita akan menentukan sebuah tema dari penjabaran dari ide pokok. Ingat bahwasannya ide sederhana itu bisa kita buat dalam satu kata, kemudian ide pokok bisa kita buat dalam satu kalimat dari penjabaran ide sederhana tadi. Kemudian yang terakhir adalah tema. Tema itu adalah protagonis yang actionnya ngapain. Nanti akan saya jelaskan itu. Tujuan pembelajaran saat ini yang kita lakukan adalah pertama kita harus mengidentifikasi ide-ide, sumber-sumber yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan ide dari sebuah cerita. Kemudian kalian juga mampu mengidentifikasi berdasarkan sumber-sumber untuk mendapatkan ide, bisa dari pengalaman pribadi atau dari lingkungan dan sebagainya. Terus kalian bisa nanti merumuskan, menuliskan ide-ide tersebut dengan riset-riset yang sudah kalian cari sebelumnya, bisa dari online atau pengalaman lingkungan, bisa untuk story dan sebagainya. Nanti yang terakhir adalah kalian menuliskannya itu ke dalam cell text. Nanti ke dalam cell text kita presentasikan, kita buat per kelompok. Yang terakhir, paling terakhir sekali adalah dari ide pokok itu kita buat ke dalam sebuah rumusan tema. Jadi tujuan pelajaran pada hari ini adalah itu. Nah, apakah manfaat dari mempelajari itu semua? Yang pertama, manfaatnya adalah ketika kita menulis naskah, ketika kita lari ke sinopsis, kan harus diawali dari ide, kemudian tema. Apabila lari ke sinopsis, maka tidak ada korelasi antara ide yang kita dapatkan ke sinopsis, biasanya begitu. Padahal apabila kita membuat sebuah konsep pada naskah operasional, naskah utama yaitu sinopsis, treatment, kemudian skrip, itu naskah-naskah utama itu harus berawal dari ide dulu, sehingga penjabarannya sesuai ke dalam tema dan sesuai juga ke dalam sinopsis. Bila loncat langsung, maka biasanya tidak ada kesesuaian gitu loh. Jadi nanti di skripnya juga nanti tidak sesuai dengan ide dan tema yang sudah kita buat, makanya kita harus runtut tuh. Jadi yang kedua, karena kalian juga spesifik di dalam produksi film, jurusan spesifik, harapannya ketika nanti kalian lulus
itu nanti bisa digunakan. Ada yang mungkin entrepreneur mau jadi penulis skrip, kan ada job desk di film. Dan itu sekarang dilaksanakan secara daring, kita ngirim skrip. Bahkan dengan WFH, ada yang bekerjanya di luar kantor, tinggal mengirim skrip, kemudian dari skrip itu di ACC, itu bisa mendapatkan pundi-pundi yang bisa kita dapatkan. Jadi dalam artian kita tidak usah secara tatap muka, tapi kita bisa mendapatkan pundi-pundi keuangan dari menulis skrip. Itu untuk job desk yang penulisan naskah yang sekarang kita bahas. Belum lagi job desk yang lain. Jadi secara spesifik yang nanti mayornya penulis naskah bisa menuliskan naskah dengan baik, bisa mendapatkan ide-ide yang sekarang lagi viral mungkin, dan itu biasanya diaplikasikan atau dibuat ke dalam sebuah film. Biasanya begitu, film-film yang terbaru itu dari ide-ide permasalahan yang lagi ngetren, lagi in. Kita harus bisa menangkap itu. Itu yang harus kita ketahui, harus kita pelajari. Jadi manfaatnya itu. Kemudian kalian juga bisa mengaplikasikannya nanti ke dalam sebuah channel, platform atau platform yang lain. Mungkin di blog kalian nulis naskah, itu juga bisa. Semuanya bisa menghasilkan apabila kalian tekuni, karena kalian adalah anak SMK yang spesifik di jurusan itu. Dan ada SOP ya. SOP ini SOP di penyutradaraan atau bagian dari penulis naskah. SOP-nya kan penyutradaraan. Kalian SOP-nya adalah yang sudah saya sampaikan tadi, kita memulainya dari ide, tema sampai skrip, tidak meloncat. Yang kedua, kita membuat aturan penulisannya itu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, penggunaan font, kemudian aturan headline dan sebagainya. Dan latihan yang pasti, karena dalam penyutradaraan sebelum kita take, kita harus latihan. Dan kemudian script continuity, harus continuity dalam pengadegan geranya. Terus kemudian di kelas ini juga ada SOP. SOP-nya apa? Yang pertama, datang tepat waktu. Nanti kebersihan sebelum dan keluar, kita harus kebersihan, lingkungan dijaga. Jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, dan apabila KBM berlangsung silakan HP-nya ditaruh di depan kalian. Dan menggunakan HP apabila diperlukan, karena kita nanti menggunakan Seltek. Jadi HP-nya bisa digunakan. Nah, ini bahan pembelajaran kita gunakan, aplikasi Seltek, PowerPoint, kemudian learning-nya sudah saya siapkan. Nanti saya kirim di grup, kalian bisa mengakses ini, ada materi e-learning-nya dan e-book-nya juga. Nah, ini adalah aplikasi nanti yang akan kalian gunakan, yaitu Seltek. Jadi kalian nanti menuliskan ide pokok dan temanya ke dalam Seltek, karena Seltek itu akan tersimpan terus, jadi itu runtut. Ada kolom-kolom sampai naskah yang bisa kamu teruskan dari ide dan tema. Jadi nanti tidak lupa, Pak, di mana saya nulis tadi ya, di Word mana, di komputer mana. Kalau di Seltek akan tersimpan di Android kalian. Itu. Saya sudah buat tutorialnya, ini sudah ada. Nanti akan saya kirim ke grup WhatsApp atau di Classroom. Jadi nanti kalian bisa mereview dengan mudah bagaimana penggunaan Seltek tersebut. Ide pokok dan tema ini. Ide pokok, apakah ide pokok? Ini dia. Ide pokok adalah satu kalimat perenungan yang ingin disampaikan oleh pembuat film. Dan bobot dari film tersebut, filmnya mau jadi bobotnya baik atau enggak, atau bobotnya itu tinggi dari sebuah film adalah tergantung dari idenya. Maksudnya apa? Bila idenya itu dari hal-hal yang viral, yang lagi ngetren sekarang, pasti kan filmnya akan booming, pasti dilihat orang gitu loh. Apabila kita ngambil ide-ide yang terlalu mungkin simple, yang tidak viral sekarang, ataupun ide-ide itu ide sederhana, mungkin tidak akan sebagus dari ide-ide yang bobotnya tinggi tadi itu maksudnya. Jadi kesimpulannya, bobot film ditentukan oleh bobot ide pokok, dan yang pasti adalah cara penyajiannya. Nah, ide sederhana dan ide pokok ini ada dua cara kita menuliskannya. Untuk mempermudah ini saya buat dua, ide sederhana, kemudian saya buat ide pokok. Karena saya sering dulu saya langsungkan anak-anak untuk membuat premis atau ide pokok, tapi masih kesulitan. Makanya saya kita pancing dulu dari riset, boleh dari sekitar, dari internet. Kita tentukan dulu ide sederhananya.
Sederhana boleh satu kata. Contohnya di situ perjuangan. Kemudian dari perjuangan boleh kita jadikan menjadi sebuah premis atau ide pokok. Ingat, premis adalah ide pokok. Itu premis ide pokok adalah satu kalimat perenungan penulis naskah. Jadi harus dibuat jadi satu kalimat. Contohnya ini ide sederhananya adalah perjuangan. Maka ide pokoknya premisnya jadi adalah berusaha menembus batas negara demi sebuah kehidupan yang layak. Tadi kan perjuangan, itu kan perjuangan kan, menembus batas negara perjuangan. Kita rumuskan menjadi sebuah ide pokok. Paham ini? Saya review lagi. Pertama, ide sederhana. Yang kedua, ide pokok. Ide sederhana, gunakan satu kata untuk menemukan ide-idemu. Kemudian yang kedua adalah kamu jabarkan ke dalam ide pokok atau premis itu dalam satu kalimat dari ide sederhana tadi itu. Jadi intinya setelah kemudian menemukan ide pokok, kamu harus membuat sebuah tema. Tema itu apa? Nah ini, tema adalah protagonis yang actionnya ngapain. Jadi rumusan paling mudahnya adalah tentang protagonis yang actionnya main. Kita akan lihat bagaimana cara menentukan rumusannya. Ini ada contoh. Paling mudah saya buat simple. Ide pokoknya adalah cinta tidak mengenal perbedaan status sosial. Maka temanya adalah protagonis yang actionnya ngapain. Siapa protagonisnya? Seorang miliuner yang jatuh cinta kepada status sosial, perbedaan status sosial. Mungkin kepada seorang pelacur atau kepada seorang pembantu rumah tangga di rumahnya. Kan boleh kan? Itu kan status sosial. Kalau umur berarti kita ubah kan ide pokoknya cinta tidak mengenal perbedaan status usia begitu. Ini paham? Paling gampang ini stimulusnya buat kalian untuk membuat sebuah rumusan tema. Jadi tentang protagonis yang actionnya ngapain. Selalu unsur yang terpentingnya adalah protagonis. Kemudian bagaimana cara memunculkan ini Pak, saya bingung untuk mendapatkan ide-ide. Ini sudah ada modul yang saya sudah share di LKPD, modul e-learning maksud saya, selain LKPD. Jadi cara merumuskan ide cerita, yaitu ini. Kalian bisa membuat sebuah gambar. Dari gambar itu bisa menemukan ide. Kemudian kalian satu kata itu juga bisa menemukan ide. Atau dari lingkungan sekitar. Kalian ketika berangkat sekolah menemukan seorang ibu-ibu yang sedang berjualan, itu juga jadi sebuah ide. Kemudian kamu dari rumah mau pulang ke sekolah, kamu menemukan bapak-bapak jemput anaknya sudah tua, itu jadi ide, bisa juga. Kemudian dari internet, jadi sumber-sumbernya itu bisa jadi lingkungan sekitar, dari internet, kemudian dari sumber-sumber yang lain. Bahkan dari kata pun, sebuah kata itu bisa jadi sebuah ide. Nah kemudian ini, coba latihan. Kamu latihan, kemudian kamu mulai memancing gagasanmu agar itu menjadi sebuah cerita di angan-angan aja. Oh ceritanya kayak gini itu. Jadi kayak sebuah cerpen gitu mungkin. Jadi itu rumusan paling gampangnya seperti itu. Kemudian apabila kalian sudah memahami ini, saya akan buat sebuah contoh dari pertanyaan. Saya akan tanyakan sebuah ide pokok dan kalian harus menjawab ini. Kira-kira kalau saya memiliki ide pokok seperti ini dari penjelasan saya tadi, kira-kira temanya jadi apa ini? Ada yang bisa menjawab? Siapa tadi yang bisa menjawab? Tema yang sesuai dengan ide pokok itu adalah seorang lelaki yang sudah tua jatuh cinta kepada wanita muda cantik, Pak. Betul sekali. Tadi sudah saya jelaskan, sudah saya pancing, dan sekarang saya tampilkan ke sebuah pertanyaan. Masih ingat ternyata. Lia, jadi kalau status usia maka temanya adalah protagonis yang actionnya ngapain. Tadi protagonisnya adalah pria tua yang jatuh cinta kepada wanita muda cantik. Betul sekali. Jadi itu adalah rumusan yang gampang dari sebuah protagonis, dari sebuah tema, dari seorang protagonis yang actionnya ngapain. Mungkin ada pertanyaan lagi, ada yang bertanya? Ya silakan. Siapa? Eka ya? Ya Eka, gimana Eka? Bagaimana cara
Oke, terima kasih. Saya balik lagi ke materi yang tadi. Untuk merumuskan sebuah ide, kamu bisa dapatkan pertama, kamu dari lingkungan. Ini tadi. Dari sebuah kata, dari sebuah gambar. Kemudian dari lingkungan. Yang terakhir apa? Paling gampang. Based on true story, dari diri kalian sendiri. Pengalaman pribadi, putus cinta, ditinggal pacar, ataupun ada masalah keluarga, ataupun ada konflik, itu bisa jadi cerita. Begitu ya, paling gampang itu. Tuliskan dalam bentuk ide sederhana, satu kata, perjuangan, kemudian konflik rumah tangga semuanya. Kemudian jadikan yang kedua premisnya dalam satu kalimat. Yang terakhir kamu jadikan tema, protagonis yang actionnya ngapain. Protagonisnya maunya kamu sendiri, silakan, tidak apa-apa. Gimana? Sudah paham? Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, setelah ini, ini ada contoh nih, contoh naskah. Jadi idenya adalah kita Indonesia, temanya ada 2 orang sahabat yang sangat berteman, kemudian dia sama-sama cinta Indonesia, dia bikin klub motor, tapi kemudian dia berselisih. Itu contoh dari naskah ini. Nanti saya akan share bagaimana sebuah contoh ide dan tema yang benar di materi ini. Saya kirim di Classroom ya. Nah, ini adalah link LKPD-nya. Selanjutnya kalian bisa nanti menuliskan pertanyaan, menjawab pertanyaan maksud saya, menjawab pertanyaan dari LKPD ini dikumpulkan di Classroom. Tapi saya bentuk kelompok dulu. Kelompoknya ini saya sudah tuliskan kelompoknya. Jadi nanti kelompoknya di LKPD ini ada beberapa yang harus kalian jawab. Kelompoknya sudah saya bagi menjadi 2, satu Dandi, kemudian Sawalia, yang kedua Sawalia tidak masuk ya. Cynthia, Lia, Noval, Soleh. Nanti mempresentasikan kalian. Nah, untuk di LKPD ini sudah ada di sini LKPD. Nah, di LKPD ini nih. Ada trouble. Nah, LKPD yang pertama kamu adalah mendiskusikan tugas tentang ini. Ada ide dasar bullying, kemudian ada seorang protagonis dan antagonis, dan kamu bisa menjawab pertanyaan yang sudah saya tuliskan. Kira-kira dari bahasan yang di atas itu kamu bisa menentukan premisnya apa nih. Kemudian si actionnya ini apa sih kira-kira. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah bisa saya jadikan tema apa ini dari 3 poin di atas tadi. Paham ini? Jadi sekali lagi kalian tentukan. Yang pertama kamu tentukan ide pokok dari 3 outline yang sudah buat ini, bahasan ini. Kemudian kamu tentukan temanya. Nanti kamu presentasikan, karena sudah saya bagi menjadi kelompok-kelompok tadi kan. Nah, apabila masih belum paham tentang Seltek, sudah saya buat di sini ada link YouTube-nya juga. Kalian bisa preview. Saya kirim ke link grup. Ini sekedar supaya paham. Sebentar lagi saya akan ke masing-masing grup. Saya akan kepingin mereview, saya ingin melihat sejauh mana kalian mengerjakan itu. Silakan dikerjakan. Kelompok 1, apa yang bisa dihasilkan sudah dari film yang tadi saya tampilkan, dari pokok permasalahan tadi itu? Ya, ide pokoknya jadi apa? Yang pertama itu bullying ya Pak. Iya. Temanya Suta yang selalu membuli Andi karena Andi mempunyai orang tua yang kurang mampu. Kemudian temanya Suta yang membuli Andi karena Andi tidak mampu. Jadi pokok permasalahannya adalah karena Andi itu tidak orang mampu, makanya sering dibully ya. Terus ini kan tema, jadi harus ada ininya, harus ada endingnya. Endingnya akhirnya
Akhirnya apa? Oh, akhirnya si Andi tidak lagi dibully karena Andi berhasil menaikkan derajat orang tuanya. Begitu. Jadi protagonis actionnya ngapain, kemudian endingnya apa nih gitu. Terus untuk yang kedua? Ide pokoknya rendah hati, Pak. Ya. Temanya sebuah film pendek seorang anak yang tidak geleman. Dia mendapatkan sepasang sepatu setelah berusaha dengan keras mengembalikan sebelah pasang sepatu kepada pemilik asli saat ketinggalan kereta. Oke. Ini ada bahasa yang kurang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik benar. Ini tidak geleman. Iya, Pak. Jadi kalau berdasarkan rumusan protagonis actionnya ngapain, ini harusnya diawali oleh siapa tokohnya, semuanya Sandi. Di film itu kan tidak ada siapa tokohnya, kamu tulis terserah aja. Sandi, seorang anak yang tidak mampu, protagonis ya. Actionnya kenapa? Dia menginginkan sebuah sepatu, kemudian akhirnya dia mendapatkan sepatu dari cara tak terduga karena ada anak kecil yang ketinggalan sepatu dan mengejarnya untuk membalikan, tapi akhirnya diberikan kepada si tadi protagonis. Begitu. Silakan diperbaiki. Itu ya, tar lagi dipresentasikan. Oke, ini kelompok ke dua. Bagaimana apa yang dihasilkan dari pertanyaan di LKPD tadi? Yang pertama tentang tokoh tadi, si Suta dengan si Andi. Apa ide pokok yang dihasilkan dari seorang siswa sekolah dasar yang sering menjadi bulan-bulanan di sekolahnya. Jadi itu tema apa ide pokok? Ide pokok. Ide pokok. Ide pokoknya adalah seorang siswa sekolah dasar menjadi bulan-bulanan di sekolahnya. Oke. Kemudian temanya? Temanya Andi seorang pelajar sekolah dasar yang sering menjadi bulan-bulanan Suta dan gengnya. Akhirnya Andi berhasil menaklukkan Suta dengan kepandaiannya. Oke, bagus sekali. Jadi Andi yang menjadi bulan-bulanan akhirnya menaklukkan Suta dengan kepandaiannya. Ini sudah merepresentasikan protagonis yang actionnya ngapain. Sebentar lagi dipresentasikan di depan dan nanti ada teman yang mau bertanya, silakan. Untuk menanggapi tidak apa-apa, silakan. Bagus sekali ya, terima kasih. Saatnya untuk mempresentasikan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan permasalahan yang ada di LKPD yang harus kalian jawab. Yang pertama tentang tema, ide dan tema di apa tadi? Tentang bullying ya. Kemudian yang kedua tentang film yang sudah saya sampaikan, saya kirimkan linknya. Ditentukan juga ide pokoknya dan serta tema. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Aprilia dan Cynthia akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Yang pertama, ide pokok atau premis, seorang siswa sekolah dasar yang sering menjadi bulan-bulanan di sekolahnya. Dan temanya, Andi seorang pelajar sekolah dasar yang sering menjadi bulan-bulanan Suta dan gengnya. Akhirnya Andi berhasil menaklukkan Suta dengan kepandaiannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Itu action tokoh antagonisnya ngapain? Bisa dijelaskan? Baik, action tokoh Suta. Suta tokoh antagonis yang selalu menjadikan Andi bulan-bulanan di sekolahnya. Oke, ada lagi yang ditanyakan dari kelompok 2? Tidak ada? Oke, selanjutnya kita akan bahas yang kedua, yaitu tentang ide pokok atau premis tentang film ya, film yang sudah ditonton oleh kalian. Silakan dipresentasikan apa yang didapat dari ide pokok dan tema di film tersebut. Dari film tersebut, ide pokoknya seorang anak yang menginginkan sebuah sepatu. Dan temanya, seorang anak yang menginginkan sepatu karena tidak sengaja melihat anak orang lain menggunakan sepatu yang bagus. Ia berhayal memiliki sepatu itu, namun pada akhirnya ia mendapatkan sepatu itu karena pemiliknya memberikan sepatunya. Oke, terima kasih. Itu adalah jawaban dari kelompok 2 tentang ide dan tema di film yang sudah kalian tonton di LKPD.
Oke, mungkin ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan disangka? Silakan Eka. Apakah tema kalian sudah sesuai dengan rumusan tema? Menurut kami, temanya sudah sesuai, karena di situ sudah ada rumusan tema dan ada protagonis yang actionnya ngapain. Oke, bagus sekali. Jadi kelompok 2 sudah paham bagaimana merumuskan sebuah tema dan menemukan sebuah ide pokok. Tadi sudah dijawab juga bahwasanya tema adalah protagonis yang actionnya ngapain. Dan di rumus tema kedua tugas tadi, yang pertama di LKPD tentang bullying, yang kedua tentang filmnya, sudah merepresentasikan rumus tersebut. Berarti sudah paham. Ya, silakan ditutup. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya saya persilakan kelompok 1 untuk bersiap-siap. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tadi kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan depan. Jadi tadi ada beberapa sanggahan termasuk revisi dari kelompok berapa tadi? 1 tentang presentasinya di kelompok 2. Nanti diperbaiki. Jadi analisis tentang ide dan temanya diperbaiki lagi, dipertajam lagi. Intinya kita berusaha agar ide dan tema itu sesuai dengan ide dan tema itu sesuai. Nah, sebelum kita melakukan terakhir dari pelajaran ini, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami tentang materi saya sudah siapkan link untuk post-test. Silakan dikerjakan. Silakan bergabung dulu. Ya, ini sudah bergabung. Berapa orang ini? Saya mulai. Silakan langsung dikerjakan. Oke, terima kasih. Ternyata ada 3 terbaik. Ini ada Amira, Eka, dan Lia. Ternyata ini sudah lihat perolehannya. Ternyata 3 orang ini sangat paham sekali terhadap materi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Nah, sebagai refleksi untuk penutup dari pelajaran ini, jadi kita sudah memahami ya bagaimana membuat sebuah ide dan tema. Sudah paham ya? Kemudian bagaimana kita menentukan ide pokok, kemudian selanjutnya di breakdown menjadi sebuah tema. Tadi rumusnya apa? Protagonis yang actionnya ngapain. Kemudian kira-kira apa yang kalian suka dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan? Apakah itu mungkin menemukan ide atau membuat tema, atau sebaliknya saya buat tema dulu kemudian saya bikin sinopsisnya. Kira-kira apa yang kalian sukai dari materi-materi ini? 1, ada yang bisa menyampaikan? Menentukan ide paling gampang, karena ya tidak apa-apa, karena menentukan ide adalah bisa dari 1 kata atau dari 1 kalimat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat sebuah naskah. Jadi setelah ide tema kita buat hari ini, selanjutnya kita akan membuat naskah. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Selanjutnya bisa diterapkan di pembuatan naskah. Jangan lupa mencari ide-ide dari lingkungan sekitar ya. Gampang, semuanya pasti akan bisa menemukan ide karena bisa didapatkan di lingkungan sekitar kalian. Nah, sebelum kita mengakhiri, silakan ketua kelas untuk ditutup, untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran luring, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran daring dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga berkah untuk kita semua. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.